Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang dan selamat datang dalam acara pembukaan program 1000 Dai Angkatan ketiga Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Sudirman MBA, Direktur Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia. Yang kami hormati Bapak Lukman Nur Hakim SEMM dari Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia. Yang kami hormati Bapak Warsul Anwar SEMM, Ketua Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe. Yang kami muliakan Buya Deswandi, Syaihu Ma'had Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Yang kami hormati Ustazah Novitri SAG MPD, PLT Pengasuh Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Yang kami hormati pimpinan unit Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam atau yang mewakili. Yang kami hormati KUA Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam. Yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam. Yang kami hormati Wali Jorong Parabe Kubu Nantujuh Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam. Yang kami hormati Ketua Pemuda Jorong Parabe Kubu Nantujuh Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam. Yang kami hormati pengurus masjid dan musola sekecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam. Yang kami hormati tenaga pengajar program 1000 Dai Angkatan ketiga. Selanjutnya yang kami banggakan peserta program 1000 Dai Angkatan ketiga. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aula ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tira Tania, yang insya Allah akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyematan PIN peserta program 1000 Dai. Keenam, perkenalan masing-masing peserta. Dan yang terakhir, penutup. Para hadirin yang kami muliakan, mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membacakan kalimatul basmalah. Acara selanjutnya, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Walillah Ilham. Kepada saudara, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Walila Ilham. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Sawaka. Kepadanya, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita menundukkan kepala kita ke bawah. Semoga acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina mahwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarruana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa daima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Rahmat Sawaka. Acara selanjutnya laporan dari Direktur Program Seribu Dai Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam kepada Ustadz Habibi LC. Waktu dan tempat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak dari Bamuis BNI, Bapak Sudirman dan Bapak Lukman yang hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Syekh Ibrahim Musa, Bapak Warsul dan juga Bapak Budi. Yang sama-sama kita muliakan Syekhul Mahad Buya Deswandi. Dan sama-sama kita muliakan PLT Pengasuh Pondok Ustazah Nufitri SAG MPD dan seluruh pimpinan-pimpinan unit, ustadz-ustazah, para dosen dan juga seluruh peserta program Seribu Dai Angkatan ketiga. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembukaan program Seribu Dai Angkatan 3. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan agar selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bamuis BNI yang berkesempatan hadir pada hari ini untuk langsung membuka acara program Seribu Dai yang tentunya Bamuis telah kembali memberikan kepercayaan kepada kita Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe untuk mengangkatkan program Seribu Dai Angkatan yang ketiga. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan meluluskan sekitar 65 orang peserta, 25 di angkatan pertama dan 40 di angkatan kedua. Dan untuk angkatan ketiga sebagaimana amanah Bamuis juga kita akan melaksanakan program Seribu Dai untuk 40 orang peserta yang telah kita datangkan, kita undang tidak hanya dari pondok pesantren tetapi juga dari berbagai daerah, utusan dari daerah yang kita harapkan nanti ketika para dai-dai ini kembali bisa menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan juga Papua. Sekarang telah berkumpul bersama kita 40 orang. Selama 6 bulan akan berlatih di sini. Mudah-mudahan bisa membawa banyak hal di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe bersama buya-buya kita, guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan, mencurahkan ilmu kepada kita bersama, terutama kepada peserta program Seribu Dai. Terima kasih kita ucapkan kepada yayasan yang telah memfasilitasi, yang telah mendukung terlaksana acara ini, kepada Syekhul Mahad, kepada pimpinan madrasah, pimpinan pondok dan seluruh ustaz-ustazah yang berkenan untuk bisa menyukseskan bersama-sama acara ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita, waktu yang kita habiskan, pikiran yang kita keluarkan seluruhnya akan bernilai kebaikan, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Habibi LC. Acara selanjutnya, kata sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam kepada Ustazah Novitri SAG MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini. Allah beri kekuatan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul-kumpul di aula yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Sudirman dan Bapak Lukman dari Bamuis BNI, yang insya Allah hari ini belum bergabung dengan kita secara tatap muka, secara langsung. Angkatan pertama dan kedua masih virtual ya Pak, insya Allah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Warsul dan Bapak Budi. Yang sama-sama kita muliakan Buya Saiku Madrasah, Bapak Wali Nagari, Ustadz Ustazah pimpinan Sumatera Tawalib Parabe, serta para guru, dosen, peserta program 1000 Dai yang insya Allah kita akan mulai. Ustadz dan Ustazah, para tamu undangan yang berbahagia, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kepada para peserta program 1000 Dai, terhitung dari penyampaian yang panitia sampaikan 12 provinsi insya Allah. Alhamdulillah 40 orang peserta bersama kita pada saat ini, itu yang akan menimba ilmu dan pengalaman. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, terutama kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sudirman dari Bamuis dan tim, masih menjadikan Sumatera Tawalib Parabe pilihan untuk bagaimana mengangkatkan kegiatan ini di angkatan ketiga. Nah, insya Allah tahun ini angkatan ketiga kita memperluas daerah peserta program 1000 Dai ini. Tentunya tidak terlepas dari ketua yayasan kita yang sudah memperentanai antara pondok pesantren dengan Mamuis. Luar biasa, kegiatan ini bisa kita angkatkan setiap tahunnya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Tentu ini bisa terjadi karena memang hasil evaluasi dari angkatan 1 dan angkatan kedua itu hasilnya baik. Nah, untuk tahun ini kita berharap lebih baik lagi. Itu para guru-guru kami yang mulia, mudah-mudahan 6 bulan ke depan kita bisa mentransfer ilmu dan pengalaman sehingga anak-anak kita tidak sia-sia meninggalkan daerahnya. Mereka datang bersama-sama ke Sumatera Tawalib Parabe dalam majelis berdalam-dalam dalam ilmu agama, serta keterampilan-keterampilan bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Anak-anak kami program peserta 1000 Dai, insya Allah dengan ikhtiar baik antum meninggalkan daerah masing-masing guna berdalam-dalam dengan ilmu di Sumatera Tawalib Parabe. Ini bisa didapatkan tidak hanya sekedar formalitas nanti di program, tapi bisa berinteraksi juga dengan para santri dan santriwati kita, serta guru-guru yang tidak terlibat mengajar nanti di pembelajarannya. Kemudian suatu kemuliaan bagi Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe bahwa tetap dilirik oleh program ini guna penunjang
kegiatan-kegiatan yang lain. Sumatera Tawali Parabe secara umur beranjak 112 tahun Bapak Sudirman, insya Allah. Tapi seperti Buya sampaikan, umur boleh tua, semangat harus muda. Nah, orang-orang yang kita datangkan ini adalah generasi-generasi penerus, orang-orang hebat, orang-orang pilihan dari utusan daerahnya. Nah, mudah-mudahan membawa semangat baru juga untuk Sumatera Tawali Parabe. Setelah ini mohon arahannya Bapak Ketua Yayasan sekaligus membuka acara nanti oleh tim dari BNI Bamuis. Mudah-mudahan acara kita ini lancar awal sampai akhir dan membawa hasil baik. Itu barangkali yang bisa Pondok sampaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, sehingga memang ada semangat-semangat baru bagi kita sebagai lembaga pendidikan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang ada di pondok kita ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita bersama. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Novitri SAG MPD. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Syaihu Ma'had Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam kepada Buya Deswandi. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Sudirman dari Bamuis BNI yang kita muliakan beserta rombongan, Pak Ketua Yayasan beserta pengurus yayasan yang hadir, ini wali negari, pimpinan pondok, para dosen seribu dai, guru Sumatera Tawali Parabe yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, segala kegamangan kita di Sumatera Barat pada khususnya dan Indonesia mungkin pada umumnya, kekurangan kader-kader ulama dan dai. Kalau boleh kita sampaikan Pak Sudirman, jumlah masjid musala dengan jumlah dai jauh lebih banyak jumlah masjid itu, sehingga masih kita dengar ada Jumat diganti dengan salat zuhur karena khatibnya tidak hadir. Jamaah yang ada itu tidak mampu, tidak sanggup untuk maju ke depan. Ini persoalan umat. Alhamdulillah, bapak-bapak dari Bamuis BNI memberikan solusi yang luar biasa bagus. Kalau menurut saya, ini solusi yang sangat tepat. Kita mengkader, kita tidak menunggu. Kalau menunggu nyatanya tidak lahir ya Pak. Terpaksa dikaderkan, dibibitkan 1000 dai. Di Parabe baru 2 angkatan, sekitar 65 baru, masih ada 935 orang lagi. Tambah sekarang 40, masih ada 900 sekian lagi dai-dai yang akan dilahirkan oleh Bamuis. Kita doakan bapak-bapak dari Bamuis sehat-sehat, kemudian dana dari Bamuis sehat juga, sehingga proyek ini proyek jangka panjang kita, supaya dai-dai yang sejuk Pak Sudirman. Sekarang dai-dai itu kadang-kadang terlalu semangat ya, lupa melihat ke kiri ke kanan. Parabe menciptakan dai-dai yang sejuk, lembut, tidak hantam sini hantam situ, kajinya itu berdalil. Alhamdulillah, ciri khas Parabe seperti itu. Jadi barangkali kalau menurut saya sangat tepat kalau Bamuis meletakkan program itu di Parabe, karena ini menjadi jawaban terhadap persoalan umat. Saya melihat kurikulumnya ada
belajar usul dakwah Karim Zaidan, ini luar biasa bukunya. Kalau ini bisa di serap oleh para dai-dai muda kita ini, insya Allah dia akan jadi dai hebat nanti di masa mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagi bapak-bapak kita dari Bamuis menjadi amal saleh, menciptakan kader-kader dai yang proyeknya bernilai puluhan tahun ini, Pak Sudirman. Kalau kita buat menara, barangkali sekian tahun menara itu sudah roboh. Tetapi kalau dai kita buat, ilmunya itu menjalar kemana-mana. Ada dari Papua yang saya lihat, kemudian di Timika itu muncul pula dai yang hebat. Itu barangkali dari saya rasa kegembiraan. Mudah-mudahan tahun depan Asia lagi, Pak. Dari Burma, dari macam-macam kita undang kemari. Dari Filipina, dari Thailand kita undang kemari. Supaya Bamuis itu tidak di Indonesia aja, tapi dikenal orang di Asia. Itu barangkali harapan kita. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Deswandi. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe kepada Bapak Warsul Anwar SEMM. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan rahmat Allah siang ini kita bisa berkumpul di Parabe ini. Pak Firman datang jauh di Jakarta, subuh ya Pak ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati senior saya Pak Sudirman, senior saya di BNI dan Bamuis BNI, serta Pak Lukman, Buya Deswandi, Bu Novi, Ustadz dan Ustazah pimpinan. Yang saya hormati Nyai Wali Negari, Rebahawe. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah sebagai guru dosen yang akan membimbing program Sri Budahi ini 6 bulan ke depan, insyaallah. Yang kami banggakan peserta Sri Budahi, saya lihat dari Aceh sampai Papua, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Sulawesi Selatan, macam-macam. Insyaallah semuanya kita yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Sudirman selaku Direktur Bamuis, kami mewakili Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe tentunya pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih. Ini untuk ketiga kalinya kita adakan program Sri Budahi. Kalau Buya Deswandi tadi mengatakan bisa ke Asia, itu ya, kenapa tidak? Karena BNI pun dari dulu juga sudah ke 5 benua ya Pak Sudirman ya. Ya mudah-mudahan insya Allah kita tentu baik. Cuma sedikit ini saya agak sedih dari tampaknya Wali, tidak ada Wali ini. Ya mungkin tidak ada angkatan sekarang ya, mungkin angkatan berikutnya insya Allah akan ada. Mungkin kepada adik-adik peserta Sri Budahi khususnya waktu penutupan acara Sri Budahi yang kedua dan yang pertama, Buya Deswandi itu pernah mengatakan itu Wali Ulama Sumatera Barat ini Pak Sudirman, memilih jalan sebagai dai, sebagai mubalik itu bukanlah jalan yang mulus sebenarnya. Ya kan, banyak tikungannya, banyak tanjakannya, dan mungkin juga banyak durinya. Apalagi zaman sekarang, kalau kita ikuti di media aja kan, macam-macam modelnya dai. Kadang-kadang kita sendiri juga bingung, dai ini mana yang benar kita ikuti jadinya gitu kan ya. Tapi kalau yang saya yakini, yang saya pahami, mengikuti ceramah, dai segala macam dari video, dari Google, dari YouTube, itu bagus-bagus saja. Tapi tetap saja sih belajar agama itu belajar sama gurunya. Itu kan dia ya.
terus belajar sama gurunya langsung gitu kan ya. Kadang-kadang kalau kita dengar di YouTube itu, ini kok begini ya, Ustadz yang lain itu nggak begitu rasanya nih. Kita kan bingung jadinya ya kan. Tapi ini memang bukan kita aja, ini menjadi tantangan gitu kan ya. Termasuk juga belajar agama secara umum. Kadang-kadang orang mau nanya, kalau sholat sunat tabriyah itu apa-apa aja sih aturannya? Yang dibuka Google gitu loh. Bukan ditanya ustadznya gitu kan ya. Mungkin di Google terjawab kan kali sebagian ya. Tapi nggak semuanya. Jadi ini mungkin bagi adik-adik yang semuanya, saya lihat 15 putri ya, ya Ustaz Bibi ya, 15 putri, 25 putra, mudah-mudahan ini bisa jadi ladang amal ke depan. Tapi mungkin juga satu pesan kami, bukan hanya untuk anggota peserta Seribu Dai aja, tapi khususnya juga kita di Parabe kan ya. Kita belajar tentunya sekarang nggak cukup banyak belajar ilmu agama, belajar untuk ilmu hidup itu juga penting gitu kan ya. Kalau misalnya Ustaz dan Ustazah di Dai, harus punya juga keterampilan lain yang untuk menopang kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, khususnya Pak Dirman, ini kita bertemu di aula ini yang lebih kecil. Ini sebenarnya bukan aula Pak, ini sebenarnya kelas. Tadi kita sudah lihat, kami sudah ke asrama, di pembangunan asrama yang sebelah kanan kita ini sekarang. Itu insya Allah nanti di lantai 3, itu 2/3-nya akan kita pakai untuk aula. Kalau rencananya berjalan baik, itu aulanya besar. Karena lebar bangunan itu 18 meter, panjangnya itu 45 sebenarnya. Itu kalau kita bikin ruko, 9 ruko untuk nyali. Ya, 9 ruko pasti laku kalau kita jual. Tapi kita akan orientasinya ini untuk ibadah, untuk pendidikan kita. Insya Allah nanti sekitar 2/3-nya itu kita pakai untuk aula. Jadi nanti kalau kita wisuda, kita acara-acara penerimaan, acara ceramah agama, macam-macam, termasuk acara seperti ini, kami berharap harusnya di bulan September kalau terburu ini kan, kita insya Allah nanti ada milad ya, milad yang 112. Kita berharap mudah-mudahan bisa kita lakukan di sana, walaupun mungkin belum perfect, belum baik-baik betul gitu kan ya, tapi sudah bisa kita pakai lah insya Allah. Kalau kita melakukan seminar, melakukan apa, bisa kita lakukan di sini, di sana. Karena kalau saya lihat di ruangan di sini, kami lihat kalau kita ada misalnya hari sekolah, hari kerja, itu kan mungkin banyak juga suara kan, adik-adik kita, anak-anak kita sedang belajar, kita ada apa di sini. Mudah-mudahan di sana nanti, cuman itu di lantainya lantai 3, lantai 3 ya, itu olahraga lah kita ke atas atau saja, gitu kan ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Karena kita harapkan ini yang di bawah lantai 1, lantai 2 itu sudah bisa kita pakai. Targetnya itu di bulan Juli itu sudah bisa selesai. Sudah bisa selesai sehingga masuk tahun ajaran baru itu santri putra yang baru sudah diisi di sana. Di samping itu mungkin juga sudah sama, saya agak tambah sedikit atau boleh Pak ya. Besok pagi mungkin pimpinan pondok sudah mengundang semua pimpinan, semua majelis guru, semua pegawai, kita akan berkumpul di sini. Kita harus mencanangkan lagi, membuat ini lagi. Ini program berbahasa ini. Program berbahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena bahasa itu katanya kan pintu dunia, Pak. Ustadz dan Ustazah mau kemana-mana kalau nggak ada bahasa Inggrisnya kan bingung, ya kan? Mungkin kalau dulu kan mungkin ada slogan misalnya apa? No English, no service misalnya gitu kan ya. Itu bisa dicanangkan lagi. Tapi ini nggak bisa secara parsial, tidak hanya bisa guru bahasa Inggrisnya saja atau guru bahasa Arab saja, jadi kesemuanya. Mulai dari kantin, mulai dari pelayanan yang lain, guru-guru kelas dan segala macamnya, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Dan ini tentunya kami yayasan meminta mudah-mudahan tim sudah terbentuk ya Bu Novi ya, bisa terlaksana dan berkelanjutan ya. Jadi kan kalau kecil orang awak aja nanya nih apa katanya tuh? Ya ngengek gitulah, karena sudah sebentar ini harus berkesinambungan dan kalau perlu ini menjadi KPI ini saya bilang di masing-masing dosen, di masing-masing guru, di masing-masing pegawai. Nah kami menyadari sebenarnya ini mendahului pembicaraan besok untuk pimpinan kan nggak semuanya juga punya basic, misalnya guru matematik misalnya mungkin dia nggak pernah dengar bahasa Arab gitu kan ya. Nah, mungkin nanti harus ada pelatihan lah, ada pelatihan, ada bimbingan
untuk bahasa Arab, bahasa Inggris seperti apa. Jadi besok kita coba insya Allah rencanakan, mudah-mudahan Buya bisa hadir seperti itu ya. Jam berapa? Jam 7.30 ya, jam 7.30. Jadi kembali ke program Seribu Dai, gitu Pak Sudirman. Mudah-mudahan ini program ini bisa berkelanjutan, karena seperti kata Buya tadi, ada juga mungkin masjid segala macam yang belum lengkap ininya nih, dai-nya, gitu kan. Dan juga kami harapkan juga kepada dai-dai yang calon-calon dai yang ikut pelatihan ini, kalau misalnya ada keluhan, kekurangan, sampaikan dia kepada pelaksananya. Ada kritikan seperti apa, dan kami atas nama yayasan tentunya juga mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang, ada hal yang tidak berkenan. Tapi yang penting tentunya kita ada semangat untuk memperbaikinya dari waktu ke waktu, gitu kan ya. Nah, khusus kepada ustadz-ustadz dan ustazah yang akan mendampingi, akan memberikan pengajaran, pelatihan, pendidikan kepada Seribu Dai ini, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan apa yang ustadz dan ustazah berikan ini juga menjadi ladang amal yang dapat mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seoptimal mungkin lah ustadz dan ustazah turunkanlah ilmunya, gitu kan ya. Kalau kata orang jangan seperti guru silat, kalau guru silat ilmunya misalnya tanda, gitu kan ya. Kalau saya yakin Ustaz Zul pasti ilmunya dicurahkanlah semua kepada muridnya. Insyaallah Ustaz Zul ya. Jadi gitu Pak Sudirman, kami mohon maaf ini kalau misalnya dalam penerimaan acara ini ada yang kurang berkenan, karena ini pas nih Pak waktu acara apa? Acara bagi rapor, orang tua murid banyak, jadi simpang siur ininya di lokasi cukup ramai. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya acara ini. Sekali lagi mari kita sama-sama berdoa acaranya berjalan lancar, program Seribu Dai ini juga berjalan sukses, dan kita berdoa juga mudah-mudahan bangunan kita di sebelah kanan sana bisa segera selesai sehingga banyak event yang kita bisa lakukan di sana bisa kita lakukan dengan baik dan lebih baik lagi. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Warsul Anwar SENM. Acara selanjutnya sepatah kata dari perwakilan peserta program Seribu Dai Angkatan Ketiga kepada Saudari Titi Handayani. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Handayani. Saya utusan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran wal Hadis Al Munawaroh Merangin Jambi. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bamuis PNI dan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabek yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mengikuti program Seribu Dai Angkatan Ketiga ini. Semoga kami semua dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Titi Handayani. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Direktur Bamuis BNI sekaligus membuka program Seribu Dai Angkatan Ketiga kepada Bapak Dr. Randus Sudirman MBA. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih yang di belakang para calon-calon dai kita? Semangat? Terima kasih Pak Era. Yang kami hormati
Mungkin ada di sini bapak-bapak atau ibu-ibu musbidah dari pimpinan Kabupaten Agam ya Pak ya, Kabupaten Agam ya. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari pimpinan, mungkin mulai dari Pondok Pesantren Parabek Pusat, Bang Rip ada suara balai itu ya. Kemudian ada pimpinan dari Pondok Pesantren yang di sini juga Pak Gubernur ya. Ada pusat mungkin dan juga pimpinan daripada yayasan juga terutama ini koordinator atau kepala program dai di sini, yaitu pada Bapak Watul yang sangat dekat dengan saya juga, Pak Deswandi, Pak Ibu Noviti dan Pak Taufik Hidayat ya. Taufik ya. Pak Habibie ya. Oh, ingat saya tidak. Baik Pak. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan saling bertatap muka. Dan karena pada angkatan-angkatan sebelumnya biasanya saya lakukan secara Zoom ya, karena pada waktu itu masih masa-masa Covid. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita bisa bertemu langsung. Marilah kita juga panjatkan salat dan salam kita ke Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju lebih ke suasana yang jauh lebih terang. Baiklah, Bapak-Bapak dalam kesempatan baik ini mungkin ada yang belum kenal siapa itu Bamuis gitu ya. Ada yang udah pernah dengar dengan istilah Bamuis? Mungkin para calon-calon dai ada sudah pernah buka websitenya? Belum ya. Nah, coba nanti dibuka supaya lebih kenal, karena kalau lebih kenal bisa lebih sayang katanya. Ya kalau nggak kenal mana maka bisa nggak sayang katanya. Ya jadi Bamuis ini suatu yayasan keagamaan sosial yang terutama kita berbasis agama Islam. Kalau di bahasa internasional disebut dengan filantropi, gitu. Filantropi. Jadi para pendiri kami ini sebenarnya perorangan ya, para pejabat senior dan pegawai-pegawai BNI di tahun 1960-an gitu. Jadi mendirikan yayasan ini salah satunya sebenarnya penggagasnya juga dari mungkin salah satu pendiri dari Parabek ini, Buya Hamka sebenarnya. Alumni malah alumni dari sini. Jadi kayaknya nih sudah ada hubungan kekeluarga nih kayaknya antara Bamuis dengan Parabek ini. Ya, alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah para pendiri-pendiri kita dulu pertamanya inginnya bagaimana mensejahterakan para pegawai BNI ataupun pensiunan BNI yang pada waktu itu gajinya masih kecil-kecil gitu istilahnya. Umpamanya para sopir, satpam, hansip lah gitu. Nah jadi ketika yang kaya dikumpulkan terus kita disuruh pada yang di bawah sini supaya menambah kesejahteraan mereka. Jadi pada waktu itu pertama kali konsepnya begitu sederhana sekali. Nah dari situlah kemudian berkembang, alhamdulillah tubuh dananya ini lebih dari kebutuhan kita sendiri kan. Oleh karena itu kami mulai ekspansi keluar untuk menyalurkan dana zakat ini kepada pihak luar. Yang perlu diingat juga bahwa dana zakat yang kami berikan dalam program Subura ini juga sumbernya dari dana zakat sebagian besar adalah pegawai BNI sebagai muzakinya kalau kita sebut. Nah, salah satu pesan dari muzaki ini kalau kami menyalurkan dana, mereka selalu pesan, Pak Dirman ini dana kami jangan disalahgunakan gitu. Betul-betul bermanfaat dan bisa diberdayakan misalnya. Karena tugas kami juga
tidak hanya mendistribusikan, tapi juga harus memberdayakan. Jadi kalau kita menyalurkan daya, outputnya apa katanya? Nah, kita harapkan dengan program daya ini menjadi suatu output yang bisa real kan. Sebelumnya mungkin sudah bisa menjadi pendakwah sederhana, baru mulai mengenal apa itu dai. Nah, sekarang mudah-mudahan pelatihan ini nanti bisa mengerti A to Z-nya bagaimana menjadi seorang dai yang baik dan benar. Ya, itu tadi kan kita dengar juga dari Pak Watul, Bapak Direktur. Dai ini ada kadang-kadang juga dua kubu, ada hitam, ada putih, ada di tengah-tengahnya gitu. Nah, kita ke depannya kan tetap gimana dai kita bisa menjadi dai yang menyejukkan ya. Kalau kita lihat ke belakang bahwa tugas dai itu kan istilahnya bukan menjadi pencerah ya, istilahnya menjadi motivator juga. Tidak hanya mengajar, tapi juga motivator juga. Juga istilahnya dari orang tidak tahu menjadi tahu dulu. Nah, ini kalau sudah tahu, bagaimana memahami kan? Dan kemudian kalau sudah memahami, tentu nggak langsung itu harus bisa pada tahap yang terakhir itu melaksanakan kan. Nah, ini program ini silakan ada tahap-tahapan kita untuk berdai kepada masyarakat. Nah, kalau kita kembali lagi ke zaman Nabi dulu, semua Nabi tujuannya ada satu juga, sama gitu, untuk menjadikan kegelapan menjadi terang ya. Saya kira tujuan-tujuan dai pada zaman Nabi bukan dengan zaman sekarang. Ini sudah sangat berbeda sekali barangkali ya. Tapi tantangannya mungkin sekarang bisa lebih besar ya. Kalau dulu mungkin tantangannya tidak ada zaman digital menurut. Kalau dulu yang namanya dihina, difitnah, seorang dari itu ada zaman Nabi juga sampai katanya dilempar kotoran kan. Tapi Nabi itu tetap bersabar. Karena Nabi itu kan adalah seorang dai kita yang harus kita betul-betul menjadi guru kita. Yang terbaik itu dalam melaksanakan sebagai seorang dai itu tadi. Nah, sekarang kalau zaman dulu, mungkin zaman Nabi maci-maci, memikir-mikir, menghina itu paling soal di mulut saja kan. Kalau sekarang dengan satu jari saja kan, katanya, dengan satu jari saja, dengan media sosial dan media digital ini betul-betul kita kadang-kadang ada muncul istilahnya blame by the media sosial. Jadi kita nggak merasa apa-apa, tiba-tiba sudah disalahkan oleh media sosial. Saya mengalami sendiri hal ini. Jadi ini memang oleh karena itu kita harus calon-calon dai ini terutama kami pesankan sekali. Pertama, ilmu tadi juga sudah disampaikan ke Pak Warsul. Tidak cukup hanya pengetahuan tentang keagamaan saja, tentang bagaimana untuk hidup kan. Yaitu namanya berwira swasta atau mungkin entrepreneur gitu. Tapi di samping itu juga sekarang dengan adanya zaman digital, tentunya masalah perkembangan teknologi harus selalu update kan. Karena sekarang hidup tanpa teknologi kayaknya akan susah gitu barangkali. Karena informasi itu begitu cepat dengan adanya teknologi sekarang ini. Ya, tapi di sini memang juga banyak faktor-faktor negatifnya juga ya teknologi. Tapi kita tentunya harus mengambil yang positifnya gitu. Baiklah, itu beberapa hal yang ingin tambahkan sampai dalam kesempatan ini, dan juga dalam kesempatan ini juga akan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada Yayasan, Pondok Pesantren maupun Ketua Program yang telah mempersiapkan acara ini
dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah nanti bisa terlaksana dan bisa menghasilkan dai-dai yang profesional, membuat kesejukan. Karena ini dai memang suatu profesi, bukan satu profesi yang memang sangat diperlukan. Kenapa dai-dai itu sekarang diperlukan? Berapa jumlah penduduk Indonesia? 250 juta, berapa jumlah dai? Tadi kalau Fatihah dengan jumlah masjid dengan jumlah dai aja perbandingannya banyak kan masjid, apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, apa jumlah umat muslim kita gitu. Mungkin presentasinya sangat kecil sekali gitu. Padahal peran dai ini kan sangat besar kan, yang bisa membawa umat ini menjadi terang benderang gitu. Nah, karena itu persiapkanlah dengan baik selama 6 bulan ini ya. Yang kalau bisa se-efektif mungkin ya, supaya nanti semua bekal yang akan disiapkan bisa diterima, menjadi bisa paling tidak pada tahap memahami tadi. Kalau memang belum bisa melaksanakan, karena memang mungkin pada saat pembelajaran ini belum ada prakteknya barangkali ya. Tapi kedua nanti diajari prakteknya tentunya bisa sampai melaksanakannya gitu. Karena yang paling susah itu, paling sulit kan biasanya melaksanakan satu kegiatan itu, karena orang banyak menghafal teori, jago konsep gitu, tapi begitu eksekusi melempem gitu. Nah, di samping itu kan dai juga harus jadi role model kan. Iya. Ya, sebenarnya role model kita ya yang paling kita contoh ya tetap Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu dalam kesempatan ini pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. 6 bulan itu waktu yang pendek, bukan panjang. Jadi jangan disia-siakan untuk dimaafkan seoptimal mungkin, sehingga nanti jangan menyesal setelah pelatihan selesai. Yang pelajaran kemarin itu saya ngantuk gitu banyak. Jadi ada ketinggalan gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena saya termasuk orang yang sangat rajin belajar ya. Saya dulu sukses karena saya belajar gitu. Saya juga dulu kuliah S2 itu juga dapat beasiswa loh. Karena untuk bayar sendiri saya memang nggak mampu, ya. Sehingga alhamdulillah saya selalu menunjukkan prestasi dalam belajar saya. Apalagi waktu itu saya ingat sekali saya mendapat beasiswa dari BNI ke Bandung. Begitu ini kan sebenarnya saya dapat tugas yang berat ini. Nah, oleh karena saya belajar serius dan alhamdulillah saya punya GPI berapa? 4 gitu. GPI 4 itu kalau lihat di sini sama di Amerika sama, itu GPI yang paling tinggi kan. Ya. Kita biasanya kalau kita tahu bapak yang bagus, biasanya kita mau cari kerjaan juga lebih mudah gitu. Nah, ini kan dari tantangan gimana kita hidup ini kan semakin banyak persaingan. Kalau kita tidak berprestasi tentunya akan dikalahkan dengan pihak yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan. Itu juga pada Kak Diki, terima kasih lagi juga kami sampaikan pada para instruktur, pada tim-tim pengajar di Parabak ini. Bimbinglah para calon-calon dai ini dengan sebaik-baiknya, karena tanpa kerjasama kami dengan para back group ini tentunya kami hanya mimpi, kami hanya menyediakan dana, tapi untuk mengeksekusinya, nah itu tadi, untuk melaksanakannya kami nggak mampu gitu, karena kami hanya bisa mengumpul dana, tapi untuk mengeksekusi, sehingga kalau hanya cuma saya rencanakan saja tanpa kerjasama kolaborasi dengan para back, tentunya ini tidak akan tercapai. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang baik ini, kerjasama yang baik ini, insya Allah selagi nanti outputnya, kalau kita belajar tanya Pak Warsut, kalau program-program outputnya apa Pak? Nanti kira-kira ini nanti kalau outputnya baik dan bermanfaat bagi umat, nah tentu kami akan terus mendukung secara optimal.
Saya kira demikian kata sambutan dari kami mewakili Bang Muis BNI, lebih kurang kami mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya buka program pelatihan Sri Budaya ini, Sri Budaya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acaranya pelatihan berjalan lancar dan menghasilkan dai-dai yang berprestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Randus Sudirman MBA. Acara selanjutnya, penyematan PIN kepada peserta program Seribu Dai Angkatan Ketiga yang akan disematkan oleh Bapak Dr. Randus Sudirman MBA dari BAMUIS BNI dan Ustazah Novitri SAG MPD selaku pengasuh pondok. Untuk itu kepada Ustadz Ahmad Badroni dan Saudari Titi Handayani sebagai perwakilan peserta dimohon untuk maju ke depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Randus Sudirman MBA dari BAMUIS BNI dan Ustazah Novitri SAG MPD. Acara selanjutnya, perkenalan peserta program Seribu Dai Angkatan Ketiga. Kepada peserta yang namanya disebutkan, dimohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Peserta program Seribu Dai Angkatan Ketiga.
Adelia Anggraini dari Pondok Pesantren Al-Halim Sipobu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Adilatul Aminah dari Pondok Pesantren Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Jawa Timur. Bagi nama yang sudah disebutkan, boleh duduk kembali. Ahmad Badroni dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Karawang, Jawa Barat. Ahmad Zakir Majdi dari Pondok Pesantren Al-Idris Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Amanda Sri Ramadhani dari Pondok Pesantren Darul Makmur Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Epivianus Nahak dari Pondok Pesantren Sakinah Kampung Alor, Atambua, Nusa Tenggara Timur. Iya, bagi peserta yang namanya dipanggil, boleh salam ya, assalamualaikum. Selanjutnya, Ilham Ramadan dari Madrasah Aliyah Swasta Talunan Indah Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Ismail Marzuki Harahap dari Pondok Pesantren Babu Rahman Medan, Sumatera Utara. Lorena dari Pondok Pesantren Darul Tauhid, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Manda Sari Lubis dari Pondok Pesantren Al-Halim Sipogu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mardiatul Ilma dari Pondok Pesantren Andalusia, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Muhammad Aulia Firdaus dari Dayah Modern Arunya Pena Batupat, Lok Sumawe, Aceh. Muhammad Fitra Salasa Ariski dari Pondok Pesantren Al-Idris Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Muhammad Hazik dari Pondok Pesantren Darul Makmur Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Muhammad Husrin dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Karawang, Jawa Barat. Muhammad Nursal Rahman dari Pondok Pesantren Jabal Rahmah, Dadok Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mujahidin Islam dari Pondok Pesantren Hidayatullah Timika, Papua. Mulia Ningsih dari Pondok Modern Cahaya Al-Quran Dumai, Riau. Mutiara Elva Tanisa dari Pondok Pesantren Darul Tauhid, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nilam Balkis dari Pondok Pesantren Darun Najah, Duri, Riau. Nina Nabila dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Karawang, Jawa Barat. Nur Yumna dari Pondok Pesantren Al-Halim Sipobu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Putri Bayina dari Pondok Pesantren Nurul Iman, Jambi. Putri Soleha dari Pondok Pesantren Darun Najah, Duri, Riau. Rahmat Sawaka dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Karawang, Jawa Barat. Raihan dari Pondok Pesantren Darul Tauhid, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Rama Junita dari Pondok Pesantren Jabal Rahmah, Dadok Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Rijalun Robbani dari Pondok Pesantren Modern Al-Azhar, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Rimba Pandoy dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado, Sulawesi Utara. Rizky Hairuladi dari Pondok Pesantren Nurul Iman Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Fadilah dari Pondok Pesantren Al Halim Sipogu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Samsudin Abdullah dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Karawang, Jawa Barat. Teguh Muhammad Fairuz Tahar dari Dayah Modern Arun Yapena Batupat, Lok Sumawe, Aceh. Tarik Mu'alim dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah Makassar, Sulawesi Selatan. Titi Handayani dari Pondok Pesantren Al Munawwaroh, Bangko, Jambi. Vito Ramadhani dari Pondok Pesantren Andalusia, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Walila Ilham dari Pondok Pesantren Darul Tauhid, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Wildatul Husna dari Pondok Pesantren Jabal Rahmah Dadok Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Yusril Amri Hasidwan dari Pondok Pesantren Babu Rahman Medan, Sumatera Utara. Zikri Lagi Amri dari Pondok Pesantren Jabal Rahmah Dadok Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan dari para peserta. Baiklah Buya, Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu, serta peserta program Seribu Dai yang kami muliakan. Akhirnya kita sampai kepada penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para hadirin yang kami muliakan, disilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan.
Iya.